Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang ya. Kali ini yang mau kita bahas ini cukup menarik. Kenapa saya bilangin menarik? Kenapa bisa tiba-tiba tanpa verifikasi, tanpa konfirmasi, dana masuk ke rekening? Ya, ini dilakukan oleh pinjol ilegal menurut versi teman-teman semuanya. Dan kemarin itu saya mencoba mentelusuri. Sebelumnya Anda sudah pernah minjam atau bagaimana? Si debitur menyampaikan bahwa saya nggak pernah minjam, Bang. Nggak pernah sama sekali. Ada pernah download legal nggak? Pernah, Bang. Saya sudah isi data dengan lengkap dan akhirnya ditolak. Oke. Ya, makanya saya ambil judulnya hari ini, kenapa pinjol ilegal bisa mencairkan dana tanpa konfirmasi, padahal yang mau kita ajukan itu adalah pinjol legal. Ya, saya mau jelaskan sama Anda secara logika saya, biar pemikiran Anda terbuka dan Anda bisa juga mempertimbangkan dengan matang. Ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Ada apa sebenarnya? Ya, tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya boleh silahkan yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu ya. Mudah-mudahan channel ini akan terus berkembang dan pastinya bisa selalu memberikan edukasi dan motivasi buat orang banyak. Dan yang mau bergabung juga di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Ya, atau Anda juga bisa melihat linknya di dalam deskripsi di video ini. Ya, dan terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Mengajukan dana di pinjol legal. Ya, tapi ditolak. Masuk link sampah. Ya, dari pinjol ilegal. Karena bertepatan seorang debitur atau Anda sendiri ya, saat itu juga pengen dana, harus ada dana atau sedang ada kebutuhan mendesak yang penting banget, tidak bisa lagi ditunda ini ya, harus ada saat itu juga ya. Tanpa pikir panjang mendownload link atau mengklik link yang telah dikirim oleh pinjol ilegal tadi ya, karena Anda tahu bahwa pengajuan Anda telah ditolak oleh pinjol legal dan Anda mengambil kesempatan nih dari pinjol ilegal ya. Begitu Anda klik, Anda masuk, isi nama ya, begitu nama Anda isi, Anda berpikiran kenapa harus dipinjol ilegal. Ya sudahlah, saya batalkan aja. Anda nggak melanjutkan pengisiannya ya. Mungkin untuk step 2 nya Anda tidak lanjutkan lagi. Step awal mungkin Anda telah menulis nama dengan lengkap segala macam, dan step 2 Anda harus mengirim nomor rekening dan sebagainya macam. Step 2 Anda tidak isi lagi. Tiba-tiba dana masuk ke rekening Anda. Bingung nggak kalau hal itu terjadi? Ya, Anda nggak ngisi nomor rekening loh. Anda nggak ngisi lagi nomor rekening, bank ini segala macam. Ya, kalau dibilang-bilangin orang kan banyak juga. Ada, hati-hati dengan link-link yang dikirimkan melalui SMS karena itu bisa rekam layar di handphone. Oke, rekam layar, silahkan rekam layar. Kita tidak menggunakan mobile banking. Ya, ada yang curhat sama saya. Dia sudah tanya nih ke pengaduan, wah itu phishing. Phishing itu aplikasi yang bisa saja nih aplikasinya merekam layar yang ada di smartphone. Oke, yang bersangkutan tidak menggunakan mobile banking. Memang mereka mempunyai rekening tapi cuma jalur manual, yaitu ATM saja. Ya, pertanyaannya, dari mana dia mengetahui? Oke, kita balik lagi tentang pengajuan pinjol legal. Yang cair adalah pinjol ilegal. Tanpa dikonfirmasi ya, dana cair ke rekening Anda. Anda bingung ya, pasti bingung. Anda batalkan, udah nggak bisa ya. Anda mau balikan dananya, yang ada penipuan yang terjadi. Anda balikan dana hari itu, mereka tampung, tapi tagihan Anda tetap ada ya. Ini pinjol ilegal loh. Segala cara
halalkan. Pertanyaannya, dari mana dia mendapatkan nomor rekening? Ini logika saya. Nomor rekening Anda didapat dari Anda pengajuan awal di pinjol legal. Ya, Anda mengisi data Anda dengan lengkap di pinjol legal. Ya, mulai dari nama, alamat, nomor rekening dan segala macam. Akhirnya Anda menunggu beberapa menit atau 1 hari, data Anda ditolak. Data Anda ditolak, masuk SMS promosi dari pinjol ilegal. Selamat, Anda berhak mendapatkan pinjaman sebesar 10 juta, 5 juta. Anda butuh dana saat itu, Anda klik. Ya, Anda isi nama-nama Anda, tapi tidak mengisi nama rekening. Dana cair, ya. Kenapa? Karena pinjol legal mengirimkan data yang Anda isi semula ke pinjol ilegal. Ya. Ini logika saya. Kalau enggak, dari mana mereka mengetahui nomor rekening si debetur? Ya. Ini ketika Anda pengajuan di pinjol legal ini, step by stepnya telah Anda lewati. Anda ikuti semuanya, isi data oke, dengan valid Anda isi data Anda. Dengan lengkap Anda isi data Anda. Ya, gagal, ditolak. Karena ada beberapa kriteria mungkin yang tidak Anda penuhi yang diminta oleh pinjol legal. Dan pinjol legal tidak mau mengambil risiko kalau dia terus mencairkan dana ini, akan kesulitan nanti dalam melakukan penagihan terhadap Anda. Kalau penagihan sangat sulit terhadap Anda, tidak mungkin pinjol legal mengedepankan tindakan intimidasi dan ancaman. Mereka telah diatur oleh POJK. Ya. Dan pinjol legal juga tidak mau nasabah ini lepas. Akhirnya dicarilah pinjol ilegal yang mitra mereka. Dikirimkan data Anda ke situ. Ya, pinjol ilegal langsung menyambut. Ya, pinjol ilegal langsung menyambut. Wah, oke, ini mantap. Ya, karena pinjol legal tahu bahwa pinjol ilegal bisa nih untuk mengambil kembali uang itu, karena pinjol ilegal tidak ada daftar di OJK. Jadi mau ada resiko pun nantinya, mau terjadi pun intimidasi, teroran dan sebar data, pinjol ilegal bisa menghilang begitu saja. Ya, itulah sebenarnya kenapa tiba-tiba dana cair ke rekening Anda. Ya, paham ya sampai di situ? Silahkan siapa yang pernah mengajukan di pinjol legal tapi datanya ditolak, habis itu mengajukan di pinjol ilegal tanpa konfirmasi dana cair. Silahkan Anda isi. Jadi begitu ya buat teman-teman semuanya yang terjebak di pinjol ilegal. Anda yang bingung kan, bingung bang, saya nggak mengisi nomor rekening, saya nggak mengonfirmasi, saya nggak verifikasi lagi bang, cuman ngisi nama iya, alamat iya, tapi nomor rekening enggak. Ya. Dari mana mereka mengetahui? Ya, itu jawabannya sudah saya jelaskan. Itu sebenarnya data Anda itu dibagi oleh pinjol legal ke pinjol ilegal. Ya, itu namanya yang memberi kesempatan. Dia memberi kesempatan untuk pinjol ilegal. Karena saya bilangin, satu pinjol legal mempunyai 5 pinjol ilegal di bawah mereka. Kalau mereka hanya bermain dengan pinjol legal, nggak cukup perputaran uang mereka nantinya. Ya, makanya saya selalu dari kemarin-kemarin menyalahkan OJK. Kenapa OJK diberikan penghargaan sebagai penyidik terbaik tidak pernah mengungkap kasus ini? Ya, kan ini juga berapa banyak ini penipuan atas nama OJK, izin OJK lah, tentang pinjol yang sama lah dengan pinjol legal. Terus mereka memalsukan tanda tangan OJK, mereka memalsukan somasi dari OJK. Ini kan banyak gitu loh. Harusnya OJK sudah menemukan pelakunya, siapa pelakunya. Dan sampai detik ini tidak ditemukan pelakunya. Siapa pelakunya yang sengaja memanfaatkan nama OJK untuk melakukan penekanan terhadap masyarakat. OJK hanya melakukan himbauan, seakan-akan memverifikasi melalui media mereka saja. Ini dilakukan bukan dari OJK. Harusnya kan selain kita verifikasi, kita coba konfirmasi ke akun OJK. Di samping itu OJK juga harus kejar pelakunya biar memberikan efek jera, karena kasus ini bukan kasus yang baru lagi gitu loh. Ya, itulah dari kemarin saya kesalin sama OJK gitu loh. Percuma dia dibentuk, ada Satgas Waspada Investasi dan OJK diberikan sebagai penyidik terbaik, tapi membongkar kasus pinjol yang seperti saya ceritakan tadi aja, itu kenapa begitu sulit gitu loh. Orang-orang bertanya, dari mana pinjol ilegal mengetahui nomor rekening kita? Ya, ini loh yang jadi
seakan-akan orang bilangin ini goib banget gitu loh. Ini misteri banget. Bukan misteri. Ya, data yang semula Anda isi di pinjol legal dibagikan kembali oleh pinjol legal ini ke pinjol ilegal. Ya, bahkan dulu pun pinjol legal juga ada yang melakukan hal yang sama tanpa konfirmasi, tanpa verifikasi. Awalnya nih batal, gagal menurut versi mereka. Besok pagi dana masuk. Ada juga yang seperti itu. Ya. Jadi nggak usah heran lah di zaman yang seperti ini. Nggak usah Anda tertipu dengan modus legal resmi. OJK kan selalu tuh menghimbau. OJK sekali 1 bulan itu pasti promosi pinjol legal. Anda pinjam ke pinjol legal yang telah resmi, terverifikasi, cek legalitasnya, 1 kali sebulan OJK pasti promosikan pinjol legal. Ya, cuman versinya mereka seakan-akan mengingatkan Anda pada dasarnya OJK mempromosikan pinjol legal. Ya. Gimana Anda nggak menjadi korban sampai detik ini? Orang tidak ada yang benar-benar memberikan Anda solusi yang terbaik di tengah permasalahan Anda saat ini. Ya, OJK itu nggak peduli penderitaan Anda. OJK nggak peduli dengan keluh kesah Anda. OJK cuma mempeduli adalah kayak mana Anda meminjam, Anda membalikan. OJK telah menyampaikan pinjam sesuai kemampuan Anda melunasi, pinjam sesuai kebutuhan. Jangan meminjam kalau hanya untuk kehidupan memenuhi keinginan gitu loh. Ya, habis itu pikirkan resikonya sebelum Anda meminjam. OJK hanya melakukan himbauan seperti itu. Ya, OJK hanya berdalih ketika Anda nanti komplain dan berkeluh kesah, OJK menyampaikan, kami kan sudah nyaranin. Pinjamlah sesuai tingkat kemampuan Anda melunasi. Pinjamlah sesuai kebutuhan. Ya, pikirkan sebelum meminjam, ada risikonya. OJK akan berdalih seperti itu. Makanya banyaklah postingan OJK ini muncul di Instagram pribadi mereka. Ya, itu tujuannya buat apa? Untuk menjawab keluh kesah Anda apabila nanti Anda memberatkan OJK dalam hal ini. Ya, ketika Anda komplain, gimana ini pinjol Anda ini segala macam, kami kan sudah posting. Anda harus pikirkan ada risikonya di balik ini. Ya, baru mereka kirimin. Ini tanggal berapa kami posting, tahun berapa kami posting. Itu sebenarnya postingan OJK itu untuk menjawab keluh kesah Anda supaya OJK tidak terpojokkan. Ya, jadi buat kedepannya teman-teman semuanya yang masih terjebak di pinjol ilegal, ya misalnya tanpa konfirmasi dana masuk, nggak usah Anda bayar lagi. Ya, Anda itu cuman tumbal, Anda itu cuman korban, Anda sengaja diperas demi kepentingan mafia-mafia di luar sana. Persetanlah dengan data ini segala macamnya, sudahlah, Anda nggak usah berpikir lagi soal data lah. Udah masuk ke pinjol itu udah hancur itu data Anda. Ya, tinggal Anda cabut kartu, rinset HP ke setelan pabrik dan buka lembaran baru, perbaiki hidup Anda ke depannya. Jangan pernah lagi coba-coba pinjam di pinjol legal maupun ilegal. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Was.